Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Doro Ayu Sengkolo, Petualangan Kodam Pendamping Sang Pemabuk. Cerita ini ditulis oleh Ready Plesetan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Doro Ayu Sengkolo. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda pemabuk yang sering menjadi bahan olok-olokan warga desanya. Namun kehidupannya berubah drastis ketika dia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan sosok misterius yang mengaku sebagai kodam dari leluhurnya. Leluhur tersebut memberitahu bahwa darah keturunan mereka memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi desa dari bahaya yang akan datang. Pada awalnya pemuda itu mengabaikan mimpi-mimpi tersebut dan menganggapnya sebagai halusinasi akibat efek dari mabuk. Namun kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Hewan ternak menghilang secara misterius dan warga desa merasa terancam oleh kehadiran makhluk gaib yang menyerang pada malam hari. Kala itu di desa Amboringin. Rasakan itu manusia. Sial. Sial, aku berdarah. Siapa kau beraninya datang ke sini? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Tujuanku ke sini hanya untuk mengambil anak-anak itu. Serangan demi serangan dilakukan oleh Ki Wiryo. Pertarungan itu berlangsung sengit. Dengan suara benturan energi yang menggema di dalam gua tersebut, seorang ahli spiritual bernama Ki Wiryo. Dia dikenal sebagai ahli spiritual dan penjaga keamanan di desa Amboringin. Namun ketenangan itu terganggu ketika kabar penculikan anak-anak mulai menyebar. Mereka terjebak dalam cengkraman Buto Gendisara. Buto tersebut memiliki wajah mengerikan dengan mata merah menyala dan taring tajam yang mencuat dari mulutnya. Anak ini akan menjadi santapan lezatku. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lepaskan anak itu, demit brengsek. Aku Ki Wiryo menantangmu untuk bertarung. Om Sariswata, Om Sariswata. Lepaskannya terbelenggu, lepaskannya terikat. Ki Wiryo tidak gentar. Dengan tenangnya dia mengucapkan ajian pembuka. Pohon-pohon bergoyang keras, tanah bergetar dan angin bertiup lebih kencang. Dengan ajian sakti dan keberanian yang melebihi ketakutannya, Ki Wiryo tidak putus asa. Ajian berulang kali Ki Wiryo lakukan, tetapi Gendisara berhasil menghindari. Hingga akhirnya Ki Wiryo mulai menggunakan ilmu kuno yang dia pelajari dari guru-gurunya. Ilmu yang membutuhkan energi 2 kali lebih besar dari ajian sebelumnya. Ilmu terakhir yang menentukan hidup dan matinya Ki Wiryo serta nasib anak-anak dalam cengkraman Gendisara. Untuk kali ini bantu aku, tolonglah Astabarata. Angin yang bertiup kencang kini berhenti perlahan. Udara panas di dalam gua dari pertarungan Ki Wiryo dengan Gendisara kini berubah menjadi dingin. Tiba-tiba cahaya putih memancar dari tubuh Ki Wiryo. Astabrata muncul di sampingnya. Pendamping itu memiliki raut wajah yang gagah dengan baju zirah dan mahkota di kepalanya. Apakah kau semenjijikan ini, Wiryo? Sungguh merepotkan. Astabrata atau Brata
pendampingnya berasal dari kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan yang legendaris di tanah Jawa. Dalam sejarahnya, Astabrata adalah seorang prajurit pilihan dalam pertempuran melawan kekuatan jahat yang mengancam keamanan kerajaan. Ketika kerajaan Mataram kuno terlibat dalam pertempuran epik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Namun meskipun Astabrata dan pasukan kerajaan Mataram kuno berjuang, pasukan kerajaan dan rekan pendamping lain Astabrata gugur satu persatu, hingga sang raja harus berkorban untuk melindungi kerajaan. Setelah kekalahan itu, Astabrata merasa terpukul. Dia merasa bahwa tidak ada gunanya lagi untuk terus berjuang dan memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi terlibat dalam konflik manusia. Namun ketika Ki Wiryo berada di tengah hutan, dirinya membutuhkan bantuan dalam menghadapi ancaman yang lebih besar dari apapun yang pernah ia temui sebelumnya. Hingga membuat panggilan hati Astabrata terdengar kembali. Meskipun terdapat keraguan-raguan dalam hatinya, Astabrata akhirnya memilih untuk mendengarkan panggilan itu dengan hati yang berat. Astabrata melangkah keluar dari pengasingannya untuk membantu Ki Wiryo dalam pertempuran itu. Meskipun masih membawa luka dari masa lalu, Astabrata menemukan kedamaian dan hati yang tulus pada Ki Wiryo. Dalam tugas barunya sebagai penjaga dan pelindung Ki Wiryo, Astabrata memberikan segala yang dia miliki untuk melindungi orang yang telah memanggilnya dengan niat yang tulus. Kalian sudah membuatku marah. Tangan Gendisara memukul bagian gua hingga sebagian hancur, pertanda marah kehadiran dari Astabrata, lembut yang lebih kuat darinya. Ki Wiryo semakin waspada. Sembari mengepalkan tangannya, Ki Wiryo merapalkan ajian di mulutnya. Satu pukulan berata melayang. Pukulan itu tepat di dada Gendisara hingga membuatnya sedikit mundur. Saat pertempuran semakin memanas di dalam gua tersebut, Gendisara yang merasa terdesak akhirnya mengeluarkan pusaka rahasianya, sebuah pusaka yang bersinar dengan energi kegelapan. Ajian angin taji. Sebelum Gendisara menggunakan pusaka tersebut, Ki Wiryo melakukan serangan dengan ajian angin taji. Ajian yang dilakukan jarak jauh, ajian yang bisa membuat lawan terpental dan remuk. Tapi naas, ajian Ki Wiryo terlambat. Gendisara masih berdiri kokoh. Barong. Pusaka Singgo Barong. Ini bukan pertanda baik, Wiryo. Senjata itu sangat berbahaya. Brata cemas. Ternyata Brata mengenali pusaka tersebut. Pusaka Singgo Barong adalah pusaka yang legendaris, dikenal sebagai senjata yang memiliki kekuatan untuk menghisap energi dan menundukkan lawannya. Apa itu, Brata? Dari mana dia mendapatkannya? Rasakan itu, manusia bodoh. Wiryo, Brata, aku. Ki Wiryo menahan sakit, menahan darah keluar di lengannya. Kini keadaan berbalik. Ternyata Brata tidak sekuat apa yang dibayangkan Gendisara. Brata terluka. Ajian-ajian yang digunakan Ki Wiryo juga tidak ada efeknya. Serangan bertubi-tubi dilakukan Gendisara. Brata dan Ki Wiryo mencoba berusaha menghindar dengan sisa tenaga. Inilah akhir dari kalian, pendekar bodoh dan kodam yang lemah. Ki Wiryo dan Astabrata berusaha bertahan, tetapi kekuatan dari serangan itu terlalu besar. Tubuh Ki Wiryo terbanting keras ke tanah, sementara Brata terhempas beberapa meter jauhnya. Ki Wiryo merasakan nyeri yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Pandangannya mulai kabur dan kesadarannya hampir hilang. Astabrata, aku tidak bisa bertahan lagi. Sial, menjijikkan ke Wiryo. Bertahanlah. Dengan kekuatan yang tersisa, Gendisara melancarkan serangan pamungkasnya. Serangan itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menargetkan Ki Wiryo dan Astabrata. Brata menatap Ki Wiryo penuh kesedihan. Dirinya tidak pernah membayangkan jika akan berpisah dengan manusia tulus selama Brata di alam jagat ini.
Seketika itu juga Astabrata dengan tubuh yang juga terluka parah merangkak mendekati Ki Wiryo. Aku tidak bisa membiarkan mati di sini. Tidak setelah semua yang kita lalui bersama. Gendisara mendekati mereka dengan langkah perlahan. Senyum kemenangan terlihat di wajahnya. Aku akan melindungimu, Wiryo, apapun yang terjadi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Astabrata menutupi Ki Wiryo dengan tubuhnya sendiri, mencoba melindunginya dari serangan Gendisara. Lihatlah kalian sekarang begitu lemah dan tidak berdaya. Kalian tidak bisa mengalahkanku. Matilah kalian. Namun di dalam hati Ki Wiryo muncul kekuatan yang tidak terduga melihat Astabrata yang terluka parah dan masih mencoba melindunginya. Kini semangat Ki Wiryo kembali bangkit dengan usaha terakhir. Ki Wiryo mengumpulkan semua energi yang tersisa di tubuhnya. Kini pertarungan mencapai puncaknya. Ki Wiryo dan Brata menyadari bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk mengalahkan Gendisara dengan kekuatan yang tersisa. Mereka menggunakan ajian bangsa roh Mataram dan gabungan dari spiritual Ki Wiryo. Ajian Guntur Srengenge. Ki Wiryo mengangkat tangannya ke langit sementara Brata mengumpulkan energi dari generasi Mataram kuno dari dalam dirinya. Brata memberikan energi itu ke dalam tubuh Ki Wiryo. Gendisara yang sebelumnya penuh dengan keyakinan akan kemenangannya mulai merasakan ancaman besar dari ajian gabungan ini. Cahaya terang memancar dari tubuh Astabrata sementara angin kencang berputar di sekitar Ki Wiryo. Kedua kekuatan ini bergabung di udara menciptakan pusaran energi yang berkilauan dengan cahaya dan angin yang berputar cepat. Pusaran energi itu meluncur dengan langsung menghantam Gendisara hingga ledakan dahsyat terjadi. Gendisara terlempar ke udara, tubuhnya terhempas ke tanah dengan keras. Aku sudah menandaimu, Wiryo. Ki Wiryo dan Astabrata terjatuh ke tanah, nafas mereka tersengal-sengal. Mereka berdua terluka parah, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah menang. Ki Wiryo berdiam sejenak memikirkan perkataan dari Buto Gendisara sebelum Buto tersebut menghilang. Sampai akhirnya raut wajah Ki Wiryo terlihat cemas. Wiryo. Astabrata mengerti apa yang dirasakan Ki Wiryo selanjutnya. Saat itu juga mata Ki Wiryo tertuju pada sesuatu yang bersinar di tanah dekat dengan tubuh Gendisara yang menghilang. Di sana tergeletak sebuah pusaka dengan bentuk yang sangat unik, pusaka yang memiliki bilah yang berkilauan dengan aura magis. Dengan gagang berbentuk kepala singa, namun kini bentuknya mengecil dari yang telah dipakai Gendisara hingga bentuknya menyerupai keris. Barong. Pusaka ini memiliki kekuatan besar, Wiryo. Tetapi di tangan yang benar, pusaka ini bisa menjadi alat untuk kebaikan. Ki Wiryo mengangguk pelan merasakan beban tanggung jawab yang besar. Ia mengulurkan tangan dan mengangkat keris itu, merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya. Aku akan menamainya keris Singo Barong, singa yang akan melindungi dan membawa keadilan. Sejak malam itu, nama Ki Wiryo semakin dihormati. Kisah pertarungannya dengan Buto Gendisara dan menyelamatkan anak-anak yang diculik menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Puluhan tahun telah berlalu sejak pertarungan itu. Desa Amburingin hidup damai. Keris Singo Barong akhirnya disimpan dengan kehormatan di rumah keluarga Ki Wiryo sebagai simbol kemenangan dan pelindung desa. Hingga akhirnya kehidupan yang damai Ki Wiryo berubah saat diriku dilahirkan. Satu-satunya cucu Ki Wiryo yang dianggap sial di keluarga. Sejak kecil aku sering berdiri di tepi hutan mendengar kerabat melakukan perjalanan alam dan mendaki gunung. Adalah antusias yang aku sukai. Selain menatap pepohonan yang menjulang tinggi seolah-olah mencari jawaban tersembunyi di dalam hutan tersebut. Meskipun menakutkan bagi banyak orang, tapi selalu menarik bagi diriku yang ceroboh. Diriku yang merasa skeptis selalu memiliki pandangan yang berbeda. Cerita-cerita mistis seringkali menghiasi telinga kita, dari bangunan sekolah yang konon dulunya merupakan rumah sakit
hingga kuburan lama yang telah terlupakan. Apalagi remaja zaman sekarang sudah terbiasa dengan keberadaan hal-hal tidak terlihat, seolah menjadi obrolan ringan dari kehidupan sehari-hari. Percaya atau tidak, keyakinanku terhadap hal-hal gaib mulai tumbuh setelah aku masuk di SMA. Kepercayaan ini tidak tumbuh begitu saja. Perjalanan menuju keyakinan ini diawali dengan kejadian-kejadian kecil yang terjadi di sekitarku. Mungkin terdapat pertemuan-pertemuan dengan makhluk gaib atau peristiwa-peristiwa tidak terduga yang sulit dijelaskan secara logis. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan ini semakin menguat, membentuk dasar pola pikir dan membuka mataku pada dunia spiritual, hingga ketagihan, sampai merubah kehidupan gelapku di SMA. Di tengah kehidupan sekolah di kota yang keras dan penuh godaan, aku mulai mengikuti teman-temanku yang terlibat dalam kegiatan yang merusak. Minuman keras dan kegiatan malam yang liar menjadi bagian dari rutinitasku, spiritual dan moralitas yang pernah aku pegang dari kecil. Hingga keluargaku malu dan hancur melihat diriku yang terjerumus ke dalam jurang kegelapan. Tuangan terakhir ya boy, ini buatmu. Saut Bagas, suara botol yang berhenti menggelinding akibat benturan saat menabrak bibir trotoar. Kegaduhan itu menjadi saksi bisu atas aksi kami dan kelima sahabatku, Agus, Cimot, Rio, Bagas, dan Hilmi. Malam itu menjadi perayaan dari hasil diriku mengantar Om Jais bulan kemarin di sebuah kampung terlarang. Dibayar 1 juta hanya mengambil sebuah benda yang menurutku hanya cincin biasa. Semakin malam kami semua tidak sadarkan diri di tepi alun-alun kota. Minuman keras telah meracuni pikiran kami, memaksa tubuh-tubuh kami menyerah tepat di jam 2 pagi itu. Sebelumnya kami telah melalui serangkaian aksi yang tidak terpuji, memalak anak-anak dan beberapa pemuda yang lewat. Itu semua didasari ada luka-luka yang terpendam, kebutuhannya tidak terpenuhi, dan rasa frustasi yang tidak tersalurkan. Mungkin kami mencari pelarian dan kenyataan yang pahit, tetapi cara kami menemukannya telah menyakiti orang lain dan juga diri kami sendiri. Mana kami tahu, namanya juga mabuk. Pastilah kami tidak sadar atas apa yang kami lakukan. Dasar masyarakat kolot. Pandanganku semakin kabur dan semua terlihat berkunang-kunang. Kupejamkan mataku sambil bersandar di dinding yang kurasa kokoh untuk menjaga diriku, meski lapisan dindingnya sudah banyak yang mengelupas. Bangun, bangun! Dasar kalian ini tidak tahu diri. Sudah larut malam mabuk-mabukan. Ayo pulang! Usik petugas yang sedang berkeliling malam itu. Baru saja rasanya lelap menghampiriku, ingin kupukul saja petugas yang tidak tahu diri itu. Aku dan teman-temanku beranjak bagaikan kawanan zombie film Tren to Busan. Kami berjalan semboyongan mencari tempat yang lebih aman. Kutarik sarungnya sengaja aku bawa untuk cari aman dari tetanggaku yang melihat. Hidup ini memang hanya perlu dinikmati. Berbahagialah dan tertawalah bersama orang-orang terdekatmu. Sejenak aku menarik nafas panjang seraya merebahkan tubuh di atas rerumputan di sisi taman kota. Sedangkan teman-temanku masih terus menengguk miras oplosan yang baru kami beli diam-diam di warung. Sial, brengsek. Hari ini kami tidak mendapatkan cukup banyak uang dari rampasan. Kami pun akhirnya membeli minuman keras di warung dengan harga murah. Kulihat teman-temanku sudah mulai kehilangan kesadarannya dan aku semakin terheran dengan diriku malam ini. Boy, kenapa malam ini dikit minumnya, boy? Entah mengapa seolah aku kehilangan selera dengan minuman-minuman itu. Dalam hati ingin sekali memohon ampun pada Sang Pencipta. Memohon ampunan kedua orang tuaku di surga dan ketiga adikku. Aku seorang pemuda bernama Arya Jaladra, namun di antara keramaian dan kehidupan sehari-hari, aku lebih dikenal dengan panggilan yang lebih intim. Mereka memanggilku dengan sebutan Kimboy. Setiap kali terdengar panggilan itu, ceria dan kehangatan selalu menyelimuti suasana. Bukan karena kecilnya postur tubuhku,
Bukan juga karena tingkah lakunya yang kekanak-kanakan. Dulu ketika aku masih kecil seringkali terlalu bersemangat dan tidak terkendali dalam segala hal. Aku adalah sosok yang selalu mencari petualangan dengan keinginan yang besar untuk mengeksplorasi dunia di sekelilingnya. Teman-temanku yang selalu setia menemani dalam setiap langkah menyaksikan betapa diriku terkadang terlalu ceroboh dalam segala tindakannya. Kimboy, kau selalu seperti anak kecil yang terlalu bersemangat untuk mengejar pelangi. Ucap temannya itu sambil tertawa, dan sejak saat itu panggilan Kimboy melekat pada Arya Jaladra. Bukan sebagai celaan, melainkan sebagai simbol persahabatan yang kokoh dan kenangan masa lalu yang membentuknya menjadi diriku yang sekarang. Malam itu aku hanya menemani mereka menyaksikan tuangan demi tuangan dari dalam gelas loki. Entah mengapa dari tadi aku hanya melamun mengingat masa kecil diriku dengan harinya dipenuhi mengaji, ibadah tepat waktu kini menghilang semuanya saat di pesantren. Waktu terus berlalu dan malam semakin larut. Rasanya aku ingin benar-benar tidur di rumah, dan saat itulah saat diriku melihat mereka semua tertawa dan mulai berbicara ngelantur. Tiba-tiba kami semua dikejutkan dengan Agus. Kejadian yang di luar dugaan kami semua terjadi. Pasti dia sudah naik, paling dia tidur. Aduh, tepar ya si Agus, gas. Rio, bangunin dia, satu sloki lagi nih, nanggung. Aku menghela nafas panjang sembari mengajak teman-teman untuk pulang. Tangan Rio meraih tubuh Agus dan membangunkannya, namun tidak ada reaksi yang muncul dari Agus. Kimboy, mengapa tubuh Agus tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan sedikit pun? Aku, Cimot yang sebagian sudah tidak sadarkan diri, juga mencoba membangunkan Agus. Tetapi tidak ada respon sama sekali. Aku yang sudah berdiri dan siap untuk pulang kembali duduk dan mencoba membangunkan Agus. Astaga, tubuh Agus terasa sangat dingin. Woi, gila, ini Agus wajahnya pucat banget. Kami semua mendekat dan aku mencoba meraba denyut nadi di pergelangan tangan Agus dan lehernya. Tapi tubuh Agus benar-benar tidak merespon apapun. Astaga, Agus! Suara Rio tercekat di tenggorokan dan memandang sayu teman lainnya yang sudah beranjak berdiri terduduk lemas kembali. Malam itu juga kami segera membawa Agus ke rumah sakit. Kami tidak tahu harus menjawab apa dengan badannya semboyongan serta bau mulut dari minuman. Dengan hati-hati kami mengangkat tubuh Agus dan membawanya ke mobil Rio yang terparkir di pinggir jalan. Malam ini akan menjadi hari yang berat. Malam yang semakin dingin dan udara malam yang seharusnya segar kini terasa menyesakan. Dalam perjalanan menuju rumah sakit tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Hanya suara mesin mobil dan desahan nafas kami yang terdengar. Aku bisa melihat kecemasan yang terpancar di wajah teman-teman yang lain, sama seperti yang kurasakan. Sesampainya di rumah sakit, kami mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada dokter, tetapi kata-kata sulit keluar. Kami hanya bisa berkata bahwa Agus tiba-tiba saja tidak sadarkan diri. Singkatnya, setelah panjang lebar kami menjelaskan pada dokter dan Bagas yang memberi kabar pada ibu Agus melalui telepon di rumah sakit. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Kami semua menunggu dengan cemas di ruang tunggu, berharap ada kabar baik dari Agus. Tiba-tiba pintu ruang tunggu terbuka dengan keras. Ibu Agus masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya dipenuhi kepanikan dan air mata. Pak Bambang, ayah Agus yang juga menyusul di belakangnya, mencoba menenangkan istrinya, meskipun dirinya sendiri juga terlihat sangat cemas. Apa yang terjadi dengan Agus? Di mana anak saya? Suara ibu Agus terdengar penuh keputusasaan. Matanya mencari-cari di antara kami, berharap menemukan jawaban. Bu, Agus ada di dalam. Dokter sedang berusaha semaksimal mungkin. Aku berdiri dan mendekati ibu Agus, mencoba menahan air matanya. Setelah beberapa saat, seorang dokter keluar dari ruang periksa. Bu, Pak, saya mohon kalian bisa duduk sebentar. Kami sudah berusaha yang terbaik,
Namun kondisi Agus sangat kritis akibat keracunan alkohol yang sangat parah. Organ-organ dalam tubuhnya mengalami kerusakan yang serius dan kami... Seolah-olah waktu berhenti, kami semua tersentak dengan kenyataan pahit ini. Ruangan itu dipenuhi isak tangis Ibu Agus yang mengalir di wajahnya, serta Pak Bambang. Kami semua hanya bisa berdiri di sana merasa tidak berdaya dan bersalah. Rasanya begitu menyakitkan melihat orang tua Agus hancur seperti itu. Rio yang biasanya ceria dan penuh semangat terlihat paling terpukul. Rio berdiri dengan kepala tertunduk, tangan di saku seolah-olah berusaha menghindari kenyataan pahit ini. Kami semua saling menatap dan aku bisa melihat mata teman-teman yang lain merah dan bengkak. Rasa bersalah dan kehilangan terpancar jelas di wajah kami semua. Singkatnya 2 minggu berlalu sejak kepergian Agus. Kami belum pernah lagi berkumpul di alun-alun ataupun di taman kota. Hari itu sungguh menyedihkan. Tidak bisa kubayangkan jika aku meninggal dunia nanti dan tidak ada satupun keluargaku yang datang dan merawat jenazahku, apalagi mendoakanku. Kenangan bersama Agus memang sulit dilupakan. Mengambil gorengan 5 di kantin sekolah mengakunya hanya 3. Melompat di pagar sekolahan sebelum bel pulang dimulai hingga saat ini di jam 4 pagi. Aku yang mencoba menghapus semua kenangan bersama Agus. Tuhan, masihkah aku bisa berbaikan denganmu? Apakah masih akan kau ampuni dosa-dosaku? Ya Allah, sayangilah aku. Hari sudah mulai menguning, tanda pagi bersimpu di hadapan sang rembulan. Aku tidak ingin taubatku tertunda. Segera aku beranjak dan mengambil sarung di kursi tua yang menjuntai di dalam kamar kumuhku. Usang sekali sarung ini. Aku sendiri sudah tidak ingat kapan terakhir kali ku kenakan sarung ini untuk menghadapnya. Semoga Allah masih berkenan menerima sujudku. Setelah membersihkan diri dan memakai baju selayaknya beribadah, kemudian aku berangkat ke surau. Masih pantas rupanya. Dalam perjalanan ke surau yang gelap dan hawa dingin sehabis hujan semalam, maklum, desa kecil yang jarang sekali didatangi pemerintahan selain kepala desa, semua jalan masih berupa tanah. Apalagi listrik. Tanpa disadari dari arah depan motor butut milik tetangga yang mau berangkat berjualan ke pasar tidak sengaja melaju di genangan air hingga mengotori bajuku. Sialan, astagfirullah. Seketika itu juga mulutku dengan sendirinya keluar ajian pemuda pubertas. Aku tidak mengerti, ataukah ini awal dari penebusan dosa-dosaku silam. Dan mau tidak mau aku harus segera pulang untuk mengganti pakaian. Pikiran dan perkataan buruk sengaja aku reda. Aku masih mengambil sisi positif bahwa awal kebersihan itu dari yang kotor. Begitu juga dengan niatku bertaubat. Dalam perjalanan kembali ke surau hingga azan subuh sudah selesai, pertanda sholat akan segera dimulai. Dari rumah aku percepat langkah kaki menuju ke surau hingga akhirnya tanpa disadari aku terjatuh ke dalam genangan air kotor dan berlumpur. Ya Allah, apakah aku sudah dikeluarkan dari hamba terkasih-Mu? Sarungnya tadinya usang kini malah kotor ke semua bagian sampai diriku jengkel hingga hampir menyerah pergi ke surau. Ya begitulah kalau mau tobat. Cobaannya malah besar, kalau imannya kecil ya lokot lagi. Seketika itu juga aku teringat perkataan Bagas saat terakhir kita kumpul. Perkataannya terkadang muncul walaupun dari pemuda gelap. Aku segera percepat pergi ke rumah, mengganti pakaian kedua kalinya lalu segera ke surau. Dalam perjalanan kembali ke surau, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang kakek tua yang membawa lampu di jalan yang dilaluinya. Kakek tua yang juga memakai pakaian selayaknya pergi ke surau. Aku tidak mengerti dari mana dan dia berasal. Dan aku juga tidak peduli. Yang aku pikirkan saat itu hanyalah bagaimana agar bisa dengan cepat sampai ke surau sebelum komat. Aku melihatmu 2 kali dalam perjalananmu ke surau. Jadi aku membawakan lampu kusam ini untuk menerangi jalanmu biar tidak jatuh. Aku hanya mengucapkan terima kasih banyak pada kakek tua si pembawa lampu.
Lalu kami berjalan bersama ke surau. Selama perjalanan aku juga basa-basi untuk ngobrol. Pengalaman gelapku yang dulu ternyata ada efek baiknya, yaitu tidak malu untuk bertanya pada orang yang baru kenal selain dulu merampas. Di pertigaan jalan 500 meter sebelum aku sampai surau, dari kejauhan aku melihat Mang Nopal berjalan menuju surau dengan menatapku namun sedikit aneh. Kerutan di wajah Mang Nopal seperti melihat diriku yang aneh. Aku juga menatap Mang Nopal hanya mengangguk dan melemparkan senyuman. Tatapan Mang Nopal yang aku rasakan karena mungkin baru pertama kali melihat aku berpakaian rapi. Aku juga menyadari hal itu, jadi aku tidak menganggap terlalu serius bahwa diriku di usia yang sekarang ini baru pernah menginjak ke surau, padahal hampir setiap hari tidur jam 5 pagi. Alhamdulillah, makasih ya kek. Sama-sama. Setibanya di surau, aku mengajak kakek tua itu untuk sholat berjamaah dengannya. Tapi anehnya kakek itu menolaknya dengan jawaban sedikit tertawa. Aku yang sedari tadi fokus dengan azan subuh yang sudah selesai, segera ku percepat masuk ke dalam surau untuk mengambil air wudhu. Kutunaikan sujud-sujudku dengan penuh kerinduan dan penuh cintanya. Aku kembali duduk bersimpu dan mengangkat kedua tanganku seraya menundukkan kepala. Kupanjatkan bait-bait permohonan ampunan atas segala khilafku. Tak terasa hingga air mata menetes membasahi pipi dan telapak tanganku. Hingga tiba-tiba terdengar suara seorang santri surau di sampingku. Ada acara apa nih? Oh, banjir. Udahlah, kalau memang takdirmu preman ya jalani aja. Tidak perlu kau menangis seperti ini. Kau kira Tuhan akan mendengarkan rintihanmu, ah? Awas ya. Astagfirullah. Maaf. Aku tidak akan menodai niat suciku. Aku sangat menyadari bahwa tidak mudah bagi masyarakat untuk menerima taubatku ini. Dan ini adalah hari pertamaku untuk menuntut ilmu agama. Berapa kilometer pun tidak menjadi masalah bagiku. Cobaan demi cobaan apa saja aku harus siap untuk menerima. Selesai sudah kewajiban pertama. Dengan terus tersenyum aku melangkah keluar surau mensyukuri nikmatnya hari ini. Tepat ketika aku akan mengambil sandal jepit dengan ukiran huruf K, kakek tua yang memberikanku lampu ternyata masih di depan surau. Loh, kakek? Ternyata masih di sini jenengan? Tanyaku pada kakek sembari memakai sandal hingga aku membalikkan badan berdiri tepat di belakang kakek tua itu. Namun kakek itu diam tidak menjawab sedikit pun. Kakek, maaf. Kenapa tidak ikut sholat tadi? Seketika itu juga kakek membalikkan tubuhnya dan aku dikejutkan dengan wajah kakek dengan kulit sawang matang ini berubah menjadi pucat. Sesungguhnya aku adalah setan anak buah Buto Sengkolo. Aku melihatmu berangkat menuju ke surau dan akulah yang membuat motor itu di jalan mengenangi genangan air. Siapa kau? Apa maumu? Ketika kau pulang membersihkan diri dan berangkat kembali, Tuhan yang Maha Pengasih memaafkan dan mengampuni dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu tapi kau tidak tinggal di rumahmu. Sial, dan kau tetap berangkat kembali ke surau. Siapa kau sebenarnya? Karena itu Tuhan alam semesta mengampuni dosa keluarga dan orang-orang yang tinggal di rumahmu. Aku khawatir jika aku menjatuhkanmu kedua kalinya. Tuhan yang Maha Pengasih akan mengampuni dosa semua masyarakat di desamu dan aku tidak bisa menyesatkan mereka. Jadi aku sengaja memastikan engkau, wahai pemuda, agar sampai ke surau tanpa terjatuh. Aku tidak mengerti. Apa ini ya Allah? Tolong! Aku berteriak sambil berlari ketakutan menuju rumah. Di sepanjang perjalanan, aku tidak peduli genangan air kotor, udara dingin dan pagi kini terasa semakin lama.
Hari pertama memohon ampun memang penuh cobaan. Aku tidak tahu itu kakek, iblis atau jin. Yang pasti aku harus segera sampai ke rumah dan segera tidur. Sesampainya di pertigaan, hidungku tiba-tiba merasakan bau amis tepat di dekat pohon besar yang baru ditebang. Karena dari dulu aku yang selalu penasaran tapi berujung ceroboh, sengaja memperlambat saat aku berlari. Aku melihat dari kejauhan wanita memakai baju serba putih. Wah, ada tetangga rupanya. Pasti habis dari surau sih ini. Dan di saat itu juga validasi dan penghargaan anak mudaku muncul. Aku sengaja mendekat ke wanita tersebut untuk menyapanya agar dikira tetangga aku sudah berubah dan rajin. Pagi, Bu. Tapi anehnya wanita yang kusapa ternyata tidak memakai mukena layaknya orang beribadah dari surau. Wanita itu tertawa dengan membelakangi diriku. Aku melihat tiba-tiba wanita itu seperti melayang di depanku yang jaraknya mungkin sekitar 1 hingga 2 meteran. Rambutnya panjang tergerai hingga ke tanah, bajunya putih tapi agak kekuning-kuningan. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut. Ketiwangi, jawab wanita itu ketus dengan tertawa kecil. Perlahan wanita itu membalikkan tubuhnya. Kemarilah, darahmu darah wangi, kau kesukaanku. Tawa wanita itu membuat diriku diam, tidak bisa bergerak sedikit pun. Pengakuan dan pamer ke warga malah berimbas naas pada diriku sendiri. Wajah wanita itu dengan jelas menatapku. Mata merah melotot dengan sedikit sayatan di wajahnya hingga akhirnya aku jatuh pingsan. Hari pertama memperbaiki diri begitu berat bagiku. Belum lagi hal yang baru tidak pernah aku alami semasa hidupku. Dan saat itulah berandalan dan sifat egoku kini menciut. Hal gaib yang tadinya aku percaya kini benar-benar ada dan aku merasakannya sendiri. Bahkan hingga 2 hari 3 malam, pagi harinya desa Amboringin digegerkan anak-anak kecil selalu terbangun di tengah malam sambil menjerit ketakutan. Mereka berbicara tentang sosok wanita berambut panjang yang sering muncul di jendela kamar mereka. Tidak hanya itu, hewan-hewan ternak pun banyak yang mati secara misterius. Kejadian serupa juga menimpa Pak Cik yang mengalami keadaan yang tidak wajar secara tiba-tiba. Pak Cik duduk di beranda rumahnya dengan pandangan kosong, tampak pucat dan gemetar. Keadaan rumahnya pun berantakan, pagar kayu itu roboh dan beberapa hiasan bunga di halamannya juga hancur. Warga desa berkumpul di halaman rumah Pak Cik, saling berbisik dan bertukar pandang dengan cemas. Beberapa di antara mereka masih mengenakan sarung dan kain penutup kepala, tanda bahwa mereka keluar terburu-buru setelah mendengar kabar menghebohkan itu. Astaga, Pak Cik kenapa ya? Aneh, wajahnya pucat, tapi bagian tubuh lainnya baik-baik saja. Sementara itu Pak Imron selaku kepala desa Amboringin mencoba menenangkan warga yang semakin gelisah. Tenang semuanya, jangan panik dulu. Pak Cik bisa ceritakan lebih detail apa yang terjadi semalam? Aku sudah menghancurkan rumahnya. Pak Cik terus mengulangi perkataannya, namun Pak Kades dan warga lainnya tidak mengerti apa yang dimaksud Pak Cik. Sesekali Pak Cik berkata dengan suara yang menyeramkan bahwa dirinya telah menghancurkan rumahnya, kemudian mengamuk, lalu menghancurkan pot bunga dan merobohkan pagar rumah Pak Cik. Kuntilanak itu marah karena rumahnya dihancurkan, itulah Pak Cik. Tiba-tiba saja seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan tongkat kayu di tangannya berbicara langsung. Perkataannya membuat Pak Kades dan semua warga yang berkumpul kaget seketika. Dan gara-gara itulah cucuku Arya kena imbasnya. Pria tua tersebut adalah Ki Wiryo, kakekku yang masih mau mengurus diriku setelah kedua orang tuaku tiada. Ki Wiryo dikenal sebagai ahli spiritual yang sangat disegani oleh penduduk desa. Ki Wiryo tidak hanya pandai mengusir roh jahat, tetapi juga mampu menyembuhkan penyakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Karena itulah setiap ada masalah aneh atau kejadian mistis, penduduk desa selalu datang padanya untuk meminta bantuan. Tetapi berbeda kali ini, Ki Wiryo mendatanginya secara langsung karena aku juga kena imbasnya. Apa maksudnya Ki Wiryo? Kuntilanak itu marah karena rumahnya sudah dihancurkan.
Mendengar cerita Ki Wiryo, wajah-wajah warga semakin pucat. Ternyata kakekku sudah mengetahui kenapa desa Amboringin sekarang menjadi penuh teror. Malam itu tepatnya 1 suro, Ki Wiryo melakukan meditasi dan melakukan spiritual dengan tujuan kenapa aku demam secara tidak wajar. Dan saat itulah aku dianggap menjadi penerus ayahku dan juga para leluhurku. Ketewangi, dari mana ini berasal, Arya? Kau... Menurut Ki Wiryo, ini kali pertama dirinya merasakan hawa panas di semua tubuhku dengan sedikit energi jahat bercampur spiritual darah penerus leluhur. Energi darah yang berada di tubuhku ternyata disukai makhluk gaib atau kodam pendamping karena memiliki getih wangi atau tulang renggang. Weton tulang wangi merupakan weton spesial di pasaran Jawa. Diketahui menjelang malam 1 suro, weton tulang wangi akan merasakan gejolak dalam tubuh mereka. Di samping itu, tulang wangi adalah sebutan bagi mereka yang di dalam tubuhnya terdapat gerbang gaib yang sudah terbuka sejak lahir. Setelah lama meditasi hingga Ki Wiryo didatangi kuntilanak penunggu pohon tersebut. Kuntilanak itu meminta pelaku untuk menanam pohon baru di tempat yang sama sebagai ganti dan mengadakan selamatan untuk menenangkan arwahnya. Ki, apa tidak matikan saja setan itu, Ki? Iya, Ki, lagian kan kalau ditanam lagi warga yang lewat bakal kepikiran, Ki. Bodoh, itu kesalahan kita. Kalau dimatikan, setan lainnya akan muncul dan jauh lebih menakutkan dari ini. Panjang lebar Ki Wiryo menjelaskan, lalu mengajak warga desa mengikuti Ki Wiryo menuju pohon tersebut. Sesampainya di sana, Ki Wiryo mulai melakukan ritual. Dia membakar kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra kuno yang dilantunkan. Beberapa warga desa yang mengikuti dari kejauhan menahan nafas, berharap ritual itu berhasil. Setelah beberapa saat, warga desa segera bergotong royong menanam pohon baru di lokasi yang sama. Pak Cik juga memohon maaf dan berjanji untuk lebih berhati-hati ke depannya. Malam harinya diadakan selamatan besar-besaran dengan doa dan sesaji untuk menenangkan kuntilanak tersebut. Pohon baru yang ditanam tumbuh subur menjadi pengingat bagi semua warga desa untuk selalu menghormati alam dan makhluk gaib yang mungkin bersemayam di dalamnya. Semua warga harus menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati dalam bertindak, menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. Aneh, di mana aku sekarang? Sial, mimpi ini lagi ya. Gelap, ku pindai lebih jauh lagi hamparan pepohonan yang menjulang tinggi. Hembusan angin terasa berdesir sangat kencang, hingga beberapa kali mengibaskan rambut panjangku sampai menutupi sebagian wajahku yang sayu. Hening yang kian meraja membuat bulu kuduk ini seketika meremang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku benar-benar sendiri di tengah hutan yang gelap dan menyeramkan. Aku mencoba melangkah secara perlahan menyusuri hamparan hutan yang tidak aku ketahui di mana ujungnya. Mata ini tiada henti melihat ke beberapa sisi, di mana samar terdengar suara ganjil yang kian menyurutkan nyali diriku. Ku percepat langkah kaki yang mulai ketakutan sebab suara tawa kecil yang menggema semakin jelas. Mau kemana, darah segar? Aku terkejut tiba-tiba sosok renta berbadan bungkuk berdiri tepat di depanku. Sorot matanya yang tajam sungguh membuatku merasa tidak terkendali. Ingin rasanya segera beranjak pergi. Namun tangan penuh keriput itu mencengkeram erat pergelangan tanganku. Aku teringat sosok itu ternyata penghuni pohon tua yang ditebang oleh Pak Cik. Mau kemana? Takdirmu sudah digariskan di sini. Selamanya kau akan menjadi abdi yang setia. Siapa kamu? Tubuhku bergetar hebat, keringat sebiji jagung mulai bermunculan. Sosok itu semakin erat mencengkeram tanganku. Takdirmu sudah terikat dengan Doro Ayu Sengkolo. Kau akan menjadi bunga kematian. Bunga kematian? Apa itu? Lantas siapa Doro Ayu itu? Aku tak kuasa menahan ketakutan yang semakin merajai. Saat aku perhatikan lebih lama, garis bibir sosok itu melebar, bahkan terlalu lebar sampai menyentuh telinga. Seketika itu juga aku menjerit dan meronta mencoba melepaskan diri.
Namun cengkeraman itu terasa semakin erat dan erat sampai membuat pergelanganku memerah. Sedang tubuh bungkuk itu perlahan-lahan menjadi tegak, kemudian satu persatu matanya melotot dan hampir keluar. Rambut yang semula disanggul rapi kini menjurai dengan sendirinya, memanjang dan semakin memanjang. Aroma busuk juga keluar hingga diriku hampir muntah, apalagi melihat bagian tubuh itu penuh dengan belatung. Kuntilanak! Kau sudah mengambil yang bukan hakmu. Kau akan menjadi bungaku. Darah segar, getih wangi. Suara dengan nada sumbang terus menggema sebelum akhirnya kurasakan sesuatu tengah mencengkeram leherku erat dan semakin erat. Nafasku tertahan sedangkan dadaku terasa begitu sesak. Apakah aku akan mati? Aku terkejut saat mendapati tubuhku telah berada di atas lantai kasur. Nafasku tersengal-sengal. Bukan kali pertama aku bermimpi didatangi sesosok kuntilanak penghuni pohon tua itu. Meski hanya mimpi, tapi terasa janggal untukku. Pasalnya 7 hari belakangan kuntilanak itu selalu menghantuiku sepanjang malam. Siapa dia? Mengapa dia selalu menyebutku dengan sebutan getih wangi? Aku duduk ke bibir ranjang sembari mengatur nafasku yang masih tidak beraturan. Aku kembali memikirkannya dalam-dalam sebab firasat buruk selalu menghantui benakku setiap kali aku terbangun karena mimpi itu. Aku melirik jam di permukaan dinding kamar yang tampak mengusam. Malam semakin larut sedangkan besok aku harus sekolah. Namun mataku masih enggan untuk terpejam. Ya, sebab mimpi mengerikan yang menghantuiku belakangan ini yang hampir membuatku sedikit trauma. Dan entah mengapa perasaanku tiba-tiba saja tidak enak saat bayangan kedua orang tuaku terbesit dalam hatiku seolah menjadi pertanda buruk. Meski sampai detik ini aku tak mampu menerka arti mimpi itu dan siapa kuntilanak itu. Pagi harinya matahari menyapa dengan lembut melalui celah-celah tirai kamarku. Suara burung-burung bernyanyi riang di luar jendela seolah-olah menyambut hari baru dengan penuh semangat. Aku segera bangkit dari tempat tidur, merapikan selimut dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Air dingin menyentuh wajahku membuatku benar-benar terjaga. Setelah berpakaian rapi aku berangkat menuju sekolah. Ada sedikit perasaan gugup karena hari ini adalah hari pertama aku kembali ke sekolah setelah beberapa hari absen tanpa sebab dan sering membolos. Di jalan aku bertemu dengan beberapa teman sekelas yang juga sedang menuju sekolah. Kami berjalan bersama sambil bercakap-cakap, membicarakan hal-hal ringan dan rencana kegiatan hari ini. Perasaan gugup tadi perlahan menghilang, tergantikan oleh rasa nyaman karena kembali bersama teman-teman. Saat bis sekolah tiba, aku naik dan segera mencari tempat duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan kota dan lalu lalang orang-orang ramai di jalan. Berjalan cepat menuju tempat kerja masing-masing. Ada yang berpakaian rapi dengan setelan jas, ada juga yang mengenakan seragam pekerja biasa. Dan beberapa orang tampak sibuk dengan telepon mereka, mungkin membalas email atau mengatur jadwal hari ini. Aku melihat seorang ibu dengan 2 anak kecil yang sedang menunggu lampu lalu lintas berubah hijau sambil menggandeng tangan mereka erat-erat. Di sisi lain jalan, seorang pria tua dengan sepedanya berjuang melawan arus kendaraan yang bergerak dengan cepat. Aku kembali memikirkan hari ini di sekolah. Akan ada beberapa pelajaran yang menantang dan aku harus bertemu dengan guru untuk membahas tugas yang tertunda. Meski sedikit gugup, mau tidak mau aku harus siap untuk menghadapinya. Akhirnya bis pun berhenti tepat di depan sekolah. Kami semua turun dengan tertib, berbaris menuju gerbang sekolah yang sudah mulai ramai oleh siswa-siswa lain. Di depan gerbang ada beberapa guru yang menyambut semua muridnya dengan senyuman hangat, memastikan semuanya berjalan dengan lancar hingga diriku masuk ke dalam kelas. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Siapkan buku kalian dan mari kita mulai. Pak Budi menjelaskan materi bahasa Indonesia dengan jelas, dan aku merasa sedikit paham dengan pelajaran yang dibahas. Pelajaran tersebut berlangsung dengan lancar, ditutup dengan tugas menulis esai tentang pengalaman pribadi yang paling berkesan.
Aku segera berpikir tentang kejadian aneh yang membuatku tidak bisa tidur beberapa malam lalu. Mungkin ini bisa menjadi cerita yang menarik untuk esaiku. Suara bel tanda istirahat pertama berbunyi. Aku segera merapikan buku dan bersiap keluar dari kelas menuju kantin bakar. Namun tiba-tiba, "Boy, tolongin Boy!" Teriakan Azizul membuat siswa-siswa lain melihat ke arah Azizul dengan heran karena suara hentakan langkah kakinya menggema di sepanjang lorong kelas. Sejak awal masuk aku memang ingin bertemu dengan Azizul, namun kini rasa senang bertemu Azizul tiba-tiba berubah. Apalagi mendengar teriakan Azizul, perasaan diriku langsung tidak enak. "Aku perlu bicara denganmu, Boy." Suatu pertanyaan dari Azizul membuat diriku semakin cemas. Bahkan aku sempat menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada siswa lain yang mendengar percakapan kami. Segera aku mengajak Azizul berjalan keluar kelas mencari tempat yang lebih tenang di sudut koridor. "Ada apa, Zul? Kamu kelihatan cemas." Bapak Boy gawat." "Om Jais, bapakmu kenapa, Zul?" "Beberapa hari lalu, awalnya kami pikir bapak sakit biasa, tapi makin hari makin aneh. Aku takut dan ibuku juga sangat khawatir." Mendengar semua penjelasan Azizul, rasa cemasku semakin meningkat. Selain satu sekolah, aku cukup dekat dengan Om Jais. Bulan kemarin Om Jais juga mengajak diriku untuk pergi ke hutan terlarang demi mencari sebuah batu yang aku anggap itu hanya batu biasa. "Sumpah Boy, cuma kamu yang bisa bantu. Kalau nggak mau bantu, bapakku bisa." Azizul tidak berani melanjutkan kata-katanya. Tatapan mata Azizul pada diriku terlihat sangat memelas hingga hatiku terketuk. "Ya udah Zul, jujur aja aku juga bingung tentang Om Jais. Namun coba nanti aku mampir ke rumahmu ya. Sabar." Aku kini sedikit membuat Azizul lega. Wajah cemasnya berubah terlihat senyuman tipis. Satu hal kecil ketika aku datang ke rumah Om Jais, tapi nyatanya masih ada hal lain yang harus dilakukan diriku, dan itu menyangkut nyawa Om Jais. Om Jais adalah tetangga yang baik, selalu ramah dan membantu keluargaku. Ketika aku masih kecil, Om Jais sering membantuku memperbaiki sepeda atau mengajari trik sederhana bermain layangan. Aku ingat ketika ayahku harus bekerja lembur, Om Jais sering mampir ke rumah untuk memastikan aku dan ibuku baik-baik saja. Hubungan kami tidak hanya sekedar tetangga, Om Jais sudah seperti paman sendiri bagiku. Sisa hari di sekolahan kini membuatku tidak tenang. Aku banyak melamun di kelas, memikirkan hal terburuk yang akan terjadi kedua kali dalam hidupku. Hari-hari di sekolahan berjalan dengan cepat. Di saat itu aku tidak ingin cepat melaluinya. Bel pulang berbunyi menandakan berakhirnya kegiatan sekolah hari itu. Segera aku mengemas buku-buku ke dalam tas dan bersiap untuk menuju rumah Om Jais, berharap bisa segera mengetahui lebih banyak tentang kondisi Om Jais. Perjalanan menuju rumah Om Jais terasa sedikit lebih lama, mungkin karena pikiranku dipenuhi kekhawatiran. Begitu juga dengan tepat 30 hari sudah aku dan Om Jais kembali dari kampung terlarang itu. Kini rumah Om Jais sudah pindah ke rumah yang jauh lebih besar dan mewah. Setibanya di sana aku mendapati keramaian di depan rumah Om Jais, padahal sekarang sudah menjelang waktu maghrib, di mana biasanya orang-orang mengantri untuk minta diobati oleh Om Jais. Tapi kali ini alasan mereka datang karena penasaran dengan kondisi Om Jais. "Katanya sering ngigo ya? Apa dia udah gila?" "Ih, serem. Coba dengerin teriakan suaranya dari dalam itu. Om Jais kan?" Mereka semua tidak mendapatkan izin masuk karena kondisi Om Jais sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyembuhkan siapapun. Malah Om Jais yang harus disembuhkan sekarang. Aku melewati beberapa kerumunan di depan pagar rumah Om Jais. Tidak hanya itu, rupanya beberapa tamu sedang menunggu di teras, namun hanya orang yang berkepentingan saja yang boleh masuk, termasuk diriku. "Kamu datang tepat waktu." Aku melihat Azizul sudah menungguku di depan pintu. Wajahnya tampak lebih cemas daripada pagi tadi. Aku langsung diajak ke dalam kamar Om Jais. Seketika itu juga aku dibuat kaget. Om Jais yang sudah terkenal sakti itu kini disekap karena kondisinya sudah setara dengan orang gila. Semua mata menatap ke arahku yang sudah ditunggu kehadirannya, termasuk Bu Uli, istri Om Jais. "Bapak sadar, Pak. Itu Bapak Boy.
Perasaan takut seketika muncul dalam diriku saat melihat kondisi Om Jais. Rupanya kondisi Om Jais lebih parah dari yang aku bayangkan. Tubuhnya terlihat sangat kurus, matanya mendelik seperti orang ketakutan. Tubuhnya bergetar dengan posisi meringkuk di lantai. Perlahan aku memberanikan diri mendekat. Aku tidak mengira kondisi Om Jais semengerikan ini. Om Jais, ini Arya, Om. Tidak ada respon sedikit pun. Om Jais justru mendelik ke arahku sambil berteriak. Aku kebingungan dan apa yang harus aku lakukan. Yang jelas saat ini aku hanya berharap Om Jais bisa sembuh tanpa aku harus ke sana lagi. Hutan terlarang itu, dan tiba-tiba saja datanglah kakek tua berpakaian serba hitam dengan segerombolan para murid di belakangnya. Kau yang namanya Arya? Benar, Mbah. Saya Kimboy. Arya, Mbah. Iya, ini Arya, temanku yang pergi sama Bapak. Oh ya, Boy, ini Mbah Gendir, guru Bapak. Aku terdiam sejenak mencoba mencerna semua ini. Pikiran tentang kejadian aneh yang aku alami beberapa malam lalu kembali terlintas di benakku. Apakah ada hubungannya? Dengan tegasnya Mbah Gendir mengajak diriku untuk ngobrol menjauh dari kamar Om Jais. Jangan ceritakan ini ke istri Om Jais. Dia pasti pingsan. Kamu ceritakan semuanya ke saya saja. Aku sangat kaget setelah mendengar Mbah Gendir berucap, karena ini pertama kalinya aku menceritakan perjalanan awal sampai akhir bersama Om Jais. Akhirnya aku menceritakan awal perjalanan dan kejadian bersama Om Jais. Terlihat semua murid Mbah Gendir wajahnya menegang saat menyimak cerita dariku. Tapi anehnya saat diriku menceritakan konflik pahitnya, Mbah Gendir malah merespon ceritaku dengan tertawa. Pantas aku tidak bisa masuk ke alas itu selama ini. Kamu ini keturunan dari mana sebenarnya? Saya tidak tahu, Mbah. Aku hanya ibu rumah tangga dan bapakku juga orang biasa. Mereka juga udah meninggal, Mbah. Aku juga tidak tahu leluhurku. Kalau begitu kamu kembali ke sana, kembalikan cincin tersebut. Ada kemungkinan juga penghuni itu marah karena cincin tersebut dicuri. Kesana lagi, Mbah? Betul. Tubuhku merinding dari kepala sampai kaki hingga hampir pingsan di tempat. Mendengar ucapan Mbah Gendir adalah hal yang paling aku takutkan saat ini, dan salah satu cara untuk menyelamatkan nyawa Om Jais, aku harus membawa dan mengembalikan sebuah cincin tersebut kembali ke kampung terlarang dan mempertemukan diriku dengan sang kodam pendamping, di mana awal semua cerita ini dimulai. Sebuah tempat dengan lingkup pepohonan besar nan rindang, masih terasa bagaimana hawa anginnya berhembus mengusap tengkuk. Gelap dan sunyi, kadangkala hanya terdengar suara binatang-binatang yang jarang masuk ke desa, seperti burung kedasi. Begitu pula ingatanku segera terbawa ketika sebulan lalu aku pergi bersama Om Jais. Tentu untuk sesuatu yang penting baginya. Aku sebut tempat ini sebagai kampung terlarang, sebenarnya bukan tanpa tujuan. Kampung tersebut juga memiliki nama yang sebenarnya, namun setelah Om Jais, aku enggan membicarakan kampung tersebut pada siapa saja, karena tahu apa yang ada di dalam sana. Akan berbahaya jika banyak orang yang mengetahui serta berlomba-lomba mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya seperti Om Jais. Terpaku dengan keresahan tentang kampung itu, aku sampai lupa kalau hari semakin gelap. Aku pandang sebuah jam dinding yang menempel di sudut ruangan rumah Om Jais. Sudah hampir maghrib. Aku beranjak, aku sudah banyak berbincang dengan Mbah Gendir mengenai kondisi Om Jais, juga tentang rencana untuk mengembalikan cincin itu pada tempatnya. Setelah aku rasa cukup, aku berpamitan pada semua yang ada di sana, termasuk Mbah Gendir dan Azizul. Di jalan hari semakin gelap, lampu-lampu yang menerangi trotoar juga sudah dinyalakan. Aku berlari mengejar waktu, tidak ingin terlambat berangkat ke surau sebelum azan maghrib. Sesampainya di rumah, aku bersiap membersihkan diri, juga mengenakan pakaian yang rapi. Sarung yang sudah bersih tersampir pada pundak. Kini hatiku merasa lega ketika terdengar suara azan yang menggema. Tanpa berlama-lama, langkah kaki ini kembali menyusuri jalanan desa,
menuju sebuah surau. Nikmat ibadah berhasil menyentuh kembali hati yang sudah lama melupakan Sang Pencipta di hadapan sebuah kitab suci Al-Quran. Aku kembali melantangkan suara untuk membaca sampai tak terasa bagaimana air mata berhasil menetes begitu saja. Aku merasa terbawa pada masa kecil yang ceria setiap hari rajin ibadah serta mengaji. Tidak hanya itu, tapi juga sopan dan senang menolong, namun semua berubah ketika musibah menimpa. Begitu berat karena harus kehilangan orang tua dan juga ketiga adikku. Mereka meninggalkanku secara mengenaskan. Sejak mereka meninggal, aku jadi suka mabuk-mabukan, ke surau saja jarang, bahkan sudah tidak pernah. Apalagi saat aku bertemu teman-teman di SMA yang juga sama nakalnya. Aku segera menutup Al-Quran yang selesai aku baca sembari memanjatkan doa, menengadahkan tangan juga memohon kepadanya. Kedua mataku yang basah segera melirik sebuah gelang yang terikat di pergelangan tangan kiri. Aku ingat betul dari siapa gelang itu aku dapat. Seorang kakek tua yang mengatakan bahwa aku harus kembali seperti dulu, yang rajin ibadah dan menolong sesama. Kalimat darinya selalu membekas di hati dan pikiran. Begitulah aku merasa bahwa ini saat yang tepat untuk berubah. Selagi masih memiliki kesempatan, aku ingin kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana dahulu aku senantiasa mengingat Sang Pencipta.